Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita menghadapi tahun baru 2023. Semoga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini bisa selesai dan tahun 2023 ini menghadapinya dengan suasana optimis dan banyak masalah yang sudah bisa diselesaikan. Di antara masalah yang menyangkut umat Islam, khususnya jemaah-jemaah masjid, adalah bagaimana meminta kembali uangnya yang sudah diselewengkan atau diperdaya oleh Yusuf Mansur. Ke HP saya banyak sekali WA menanyakan bagaimana progresnya. TKW yang dari Hong Kong itu juga menanyakan bagaimana nasib uang mereka. Nah, kalau saya sih ringkas saja gitu. Bagaimana mengakhiri atau kita tidak tertipu lagi oleh cerita dakwah sedekah, tabung tanah, investasi yang cerita Yusuf Mansur yang wah-wah itu gitu. Mau membeli Indonesia, mau membeli Manchester United, dirubah menjadi Mansur United gitu. Entah apa lagi gitu kan. Mau membeli Real Madrid, nanti dirubah menjadi Real Mansur. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat fakta sekarang ini, orang sudah makin paham gitu. Masyarakat udah tahu sekarang ini nggak bisa kita Yusuf Mansur, oh no way. Nggak mau sudah. Kan dulu tuh banyak yang belum tahu dan orang kita ini kan pakai gitu. Nggak enakan. Dia kan ustadz, dia kan tokoh agama, mau dilaporan polisi nggak enak. Tapi setelah suasananya berkembang demikian jauh, orang melihat, oh nggak ada, ini harus diselesaikan. Nah, kalau dia ceramah sekarang itu, orang kan lihat ini ceramah duit nggak nih gitu. Kalau nggak ceramah duit, ceramahnya nggak menarik. Karena inti yang menarik dari cerita Yusuf Mansur itu adalah dibalik ceritanya yang fiktif-fiktif itu pasti nanti sedekahnya. Ada cerita duitnya, ada transaksi yang ratusan miliar gitu. Ada nilai perusahaan yang 30 triliun gitu. Jadi pasti itu ada. Walaupun ya orang sekarang kalau ditanya-tanya ke masjid, tanyalah ke masjid, oh enggak, no way. Itu kita tipuin kita nanti. Pasti itu kesimpulan dari jemaah masjid. Karena itu sekarang Mansur untuk dapat pasaran lagi di yang selama ini yang dalam bahasa orang Betawi ini pendaringan dia gitu. Mesin produksinya gitu. Mesin yang memproduksi uang. Ya, apakah itu uang sedekah, uang apa. Sekarang itu macet. Bahkan di beberapa tempat mesin itu sudah rusak. Nah, mungkin dia sedang berpikir sekarang apa cara untuk kembali gitu. Tapi masyarakat sudah melihat ini susah ini sudah. Orang sudah mulai care gitu. Hati-hati. Dan metode-metodenya pun juga sudah nggak ada yang baru. Tim yang selama ini menulis cerita-cerita itu sudah bubar. Walaupun ada nanti ya tim-tim baru lah ya, nggak, halusinasinya itu sudah nggak bisa dijual gitu. Nggak bisa dijual. Tapi meskipun demikian, kalaupun ada yang masih yang tertipu misalnya, ada yang masih ngajak dia gitu, maka kita perlu melihat lagi ada ucapan Ali bin Abi Thalib. Itu ucapan Ali bin Abi Thalib itu ringkasnya begini ya. Sebuah kejahatan gitu, itu pasti ada manusia yang berbuat jahat, yang mau berbuat jahat, dan ada orang yang senang untuk dijahati gitu. Di sebuah kezaliman ada manusia zalim, kemudian ada yang mau dizalimi. Nah, dizalim ini mungkin dia nggak sadar, cerita surga atau cerita mau jadi kaya. Kalau Yusuf Mansur kaya lah ya, nggak ada cerita surga dia. Kaya, sedekah sekian dapat sekian, itu rembesnya oleh Tuhan tuh besar gitu. Maka dia telah menempatkan Tuhan sebagai pencipta dia di bawah kehendak dia. Di Tuhan dia perintah-perintah gitu. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib ada dua katanya.
Pertama ada orang yang mau menipu, kemudian ada yang bisa ditipu. Ada yang rela berbuat zalim, kemudian ada yang ikhlas untuk dizalimi. Ulang lagi. Inilah yang menyebabkan kolaborasi ini membuat sebuah kezaliman itu bisa bertahan lama. Nah, agar masyarakat bisa membentengi dirinya, sebaiknya ya kalau mendengarkan sebuah ajakan itu harus ada perbandingan. Dalil-dalil agama itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak. Kalau nggak ada perbandingan, seseorang bisa terjerumus. Ya maklum mungkin informasinya tidak banyak, karena menggunakan agama itu adalah sebuah sarana yang paling mudah dan paling enak untuk mengelabui masyarakat. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, bertahun-tahun Yusuf Mansur melihat ini garapan rezeki dia yang tidak ada taranya. Gaji siapapun kalah gitu. Dari uang sedekah yang dia kumpulin, gaji siapapun kalah. Gaji menteri kalah. Gaji presiden juga kalah. Apalagi cuma gaji anggota DPR. Oh, kalah oleh Yusuf Mansur. Karena itu, ya kalau feeling saya ini, dia nggak mungkin dia tuh lari dari dunia ini. Karena untuk lari di dunia ini syaratnya hanya satu, yaitu dia bertobat. Kalau dia menganggap ini sebuah pemasukan pendapatan yang hebat, bagaimana orang mau bertobat? Nah, yang pertama, masyarakat itu tidak boleh gitu menerima sebuah ajakan, menerima sebuah tawaran, kecuali dengan beragama itu secara sehat. Beragama sehat itu dilihat lu dalil-dalilnya benar apa enggak, bisa terbukti apa enggak. Itu yang kedua. Bisa terbukti apa enggak? Kok tiba-tiba begini gitu. Kan dulu ada itu, bisa menggandakan uang. Ya banyak juga orang tertipu di saat itu. Jadi selama seseorang rasional dia beragama, maka itu bentengnya yang paling kuat. Kemudian seseorang itu juga disuruh oleh Tuhan tuh tidak usah lagi mempunyai jaringan atau kontak dengan kelompok-kelompok yang sudah nyata-nyata pernah menipu, pernah mencurangi, pernah menyelewengkan agama gitu. Dengan cara itu, maka benteng masyarakat itu sudah terbina. Maka kita lihat ngeri-ngeri sedapnya, kita lihat kan begini. Ada misalnya Yusuf Mansur. Dia kan tidak mungkin sampai ke jemaah kecuali ada agen-agennya. Nah, agen-agen ini mungkin nanti pengurus masjid gitu. Para remaja masjid gitu. Dari sini dia berbagi keuntungan. Misalnya panitia menyambut tahun baru, katakanlah begitu ya. Ngundang Ustadz kondang. Nah, itu kan ada hitungannya itu. Dia menghadirkan misalnya, oh oke lah, Yusuf Mansur nggak kita undang lagi, tapi kan nanti ada panitianya, ada agennya. Nah ini nanti suasana itu tetap hidup di mana-mana. Nah kalau Yusuf Mansur ini meredup, agennya kan nggak dapat gitu. Karena itu mereka saling berkolaborasi agar suasana ini tetap hidup dan masyarakat terus tertipu gitu. Nah masyarakat yang tertipu selama ini kan nggak mau angkat suara gitu, nggak mau, diam aja. Tapi udah begitu terdesak dia, ya terpaksa bicara gitu. Nah, yang ketiga, cara kita mengakhiri supaya masyarakat kita tidak terus-terusan ditipu ya, para YouTuber itu harus banyak menyuarakan suara-suara kebenaran. Ini dalam 2 tahun ini kita lihat, kita pantau ya, YouTuber banyak sekali memproduksi video, memviralkan, kemudian membongkar di mana sebenarnya kelemahan utama Yusuf Mansur. Mensoroti kemana uang sedekah dia pakai gitu. Maka mudah-mudahan masyarakat kita mulai sadar dan tidak mau diperdaya lagi. Nah, karena itu sekarang kalau Yusuf Mansur berhenti dari dunia sedekah ini, dia pergilah kalau mau jadi politisi gitu. Tapi ya jangan lagi masyarakat ini terus-terusan dijadikan sapi perah
dengan cerita-cerita yang nggak mungkin untuk diwujudkan, mau beli Indonesia lah, mau membangun umat Islam yang gagah di mata Tuhan lah gitu. Tapi nanti yang sukses Yusuf Mansur dan timnya saja gitu, masyarakatnya nggak ada. Kalau nggak percaya, mari nanti kita buka fakta-fakta kalau ini diperlukan. Jadi dengan 3 itu mudah-mudahan masyarakat ini bisa terbentengi. Jadi tidak lagi terus-terusan menjadi sapi perah dari seseorang yang bernama Ustadz Jama'an Nur Khatib Mansur alias Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.